warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Eka. Saya guru di kelas 4. Untuk hari ini Bu Eka akan menjelaskan tentang pembelajaran di kelas 4. Yang pertama ada di tema 7. Tema 7 kali ini berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Negeri kita, negeri Indonesia sangat beragam sekali. Mulai dari suku, bahasa, ataupun rumah adat, makanan tradisional dan lain sebagainya. Untuk kali ini materinya tentang suku. Di Indonesia memiliki 1.331 suku. Banyak sekali bukan? Yang pertama, suku yang kita tempati saja. Kita menempati wilayah Jawa, berarti kita berada di suku Jawa. Selain suku Jawa ada lagi suku Papua, suku Tengger, suku apalagi ya? Mungkin kalian ada yang tahu? Ya. Yang saya jelaskan kali ini, BK akan menjelaskan tentang suku Jawa. Di dalam suku Jawa itu pun banyak sekali keragaman. Mulai dari bahasa, mulai dari makanan tradisional, mulai dari pakaian adat, tarian tradisional maupun yang lainnya. 1.331 suku bukan hal yang sedikit, itu sangat banyak sekali. Maka dari itu Indonesia disebut negara yang banyak keragamannya. Ya, di sini di tema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tidak hanya suku, di Indonesia juga ada agama yang beragam. Ada 6 agama, di antaranya ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan ada lagi Konghucu. Ya, di buku kelas 4 tema 1 itu kita harus hafal tentang 6 agama beserta tempat ibadahnya maupun hari besarnya, dan kita harus tetap melakukan toleransi walaupun kita berbeda agama. Ya, di sini tidak panjang lebar ya. Suku sudah kita bahas. Ya, suku Papua berarti ada di Papua. Kalau suku Jawa yang jelas ada di Jawa. Ada lagi suku Tengger. Bu, di mana ya Bu suku Tengger itu? Suku Tengger ada di wilayah Jawa. Tetapi uniknya dia berada di kaki Gunung Bromo. Kalau kalian ke Gunung Bromo, pasti kalian mendapati orang-orang yang termasuk suku Tengger. Ada keunikan tersendiri, mulai dari pakaiannya harus berwarna hitam, ada tali atau kuplu itu ya, seperti itulah. Ya, setelah itu di materi subtema 1 tema 7 ini ada lagi yang namanya materi gaya. Ada yang tahu apa itu gaya? Mungkin anak-anak ada yang tahu ya, Bu, gaya adalah tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan dari sebuah benda. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau saya mendorong, apakah itu terjadi gaya? Ya, kalian mendorong itu termasuk gaya. Kalian menari juga termasuk gaya. Contoh yang sangat simpel aja, mendorong meja. Mendorong meja. Mendorong meja sudah termasuk kita melakukan gaya. Selain mendorong meja, ada lagi menari. Menari apa ya yang sering kalian lakukan? Menari kursi. Nah, yang simpel saja. Ini sering kalian lakukan kan di kelas? Mendorong meja dan menari kursi juga termasuk kalian melakukan gaya. Bu, gaya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, yang kalian kerjakan setiap hari, mendorong meja, bahkan menari kursi, itu termasuk gaya otot. Kenapa Bu disebut gaya otot? Karena kita memerlukan otot untuk melakukan pekerjaan di bawah ini, di depan ini ya. Contohnya, kalian mendorong kursi. Kalau kalian tidak punya otot ataupun otot kalian sedang tidak sehat, apakah kalian mampu mendorong kursi? Tidak kan? Berarti gaya otot, gaya yang dilakukan karena adanya kekuatan otot kita. Selain itu, ada lagi gaya, bermacam-macam gaya yang kita bahas di tema 7. Yang pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Apa yang menyebabkan ini bisa bergerak? Karena adanya gaya. Gaya apakah itu? Gaya otot yang dikerjakan oleh bapak-bapak yang mendorong mobil. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ya, ini ada gaya baru. Bukan gaya baru sih, tapi
dengar di tema 7 ini. Ini namanya gaya listrik. Apa sih Bu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan dari listrik. Contohnya, kalau tidak ada listrik, apakah lampu ini bisa menyala? Tidak bisa kan? Nah, itu yang disebut gaya listrik. Yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Kalian pernah melihat magnet? Pasti tahu. Kalau ada magnet, ada besi. Kalau didekatkan, pasti dia akan tertarik. Gaya tarik-menarik. Lah, gaya tarik-menarik disebut gaya magnet. Yang selanjutnya, ini yang sering kita lihat. Apa yang menyebabkan pohon jatuh dari pohon? Oh, pohon jatuh. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Kalian pernah lihat jambu di depan kelas? Pasti tahu. Kalian pernah lihat mangga di depan kelas? Pasti pernah, ya kan? Ya, itu mengapa pohon mangga menjatuhkan mangganya ke bawah tidak ke atas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasti belum ada yang tahu. Di sini BK akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan pohon mangga atau buah mangga jatuh dari pohonnya itu jatuh ke bawah. Itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Bu, apa sih gravitasi bumi? Gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi. Bumi itu bisa menarik. Maka dari itu kita berada di bumi ini tidak mengawang-awang. Apa sih mengawang-awang? Kita tidak terbang. Sama seperti buah, kalau jatuh ya ke bawah. Sama seperti kita berpindah ke bumi ini karena adanya gaya gravitasi bumi. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau kita di planet selain bumi, contohnya planet Mars, apakah kita bisa menginjak? Tidak. Kalau di planet, yang pasti kalian akan melayang-layang karena tidak ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi hanya ada di bumi. Ya. Selain itu ada lagi, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena adanya apa? Adanya roda. Di sini, ya, roda ini termasuk gaya gesek. Ya, roda memudahkan kursi untuk dipindah tempat itu karena adanya gaya gesek. Ya, cukup di situ ya. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 nanti kita akan membahas tentang keragaman. Keragaman tadi sudah keragaman suku. Juga sudah keragaman tentang agama. Sudah keragaman yang di subtema 2 kita akan membahas tentang keragaman lagu. Di setiap suku, di setiap daerah memiliki lagu daerah masing-masing. Ya, bisa dilihat di internet atau buka majalah-majalah. Kalian bisa menemukan macam-macam lagu tradisional. Untuk kali ini, WK akan memberi tugas kalian mencari 10 suku yang ada di Indonesia. Diusahakan 10 suku yang ada di Indonesia ini tidak suku yang kalian tempati. Kalau yang kalian tempati pasti tahu semuanya, bukan? Di Jawa saja ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Tengger, ada suku Bawean. Nah, yang ada di Pulau Bawean. Nah, itu kalau kalian bisa, kalian mencari 10 suku yang ada di Indonesia. Selainnya ada di Jawa banyak sekali. Ada suku Nias, ada suku Papua, dan lain sebagainya. Ini untuk materi suku. Selain kita membahas materi suku, tadi membahas tentang materi keragaman agama. Kalau agama sudah kan di tema 1. Di tema 1 sudah dijelaskan materi tentang keragaman agama. Jadi untuk tugasnya mencari keragaman suku saja. Untuk yang kedua, apa ya? Mencatat kegiatan kalian yang berhubungan dengan gaya. Banyak sekali
sekali. Kalian bisa menggunakan kegiatan dari gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, ataupun gaya yang lainnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa lebih semakin paham, semakin mengetahui apa saja suku-suku yang ada di Indonesia, apa saja gaya-gaya yang sering kalian lakukan di rumah, ya. Kurang lebihnya, Boyka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi ini kita jarang berjumpa, tetapi kita harus tetap belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, usahakan tidak keluar rumah, tetap di rumah saja, dan tetap belajar. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.